Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Namira Salsabila Kanahaya dengan NIM G0024176. Saya dari kelompok 2418 atau kelompok B8. Nah, jadi saya hari ini akan membuat laporan praktikum anatomi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang anatomi dinding abdomen. Nah, dinding abdomen sendiri ada dua pars. Yang pertama yaitu pars anterior dan ada pars posterior. Nah, di anterior sendiri yang pertama itu ada kulit. Ini kulit. Lalu di kulit sendiri itu melekat pada struktur yang terletak di bawahnya. Lalu ada fascia superficialis. Memiliki lapisan yang berbeda di antara itu ada lapisan di atas umbilikalis dan ada lapisan yang di bawah umbilikalis. Nah, di superior umbilicalis itu hanya terdiri dari jaringan subkutan yang tetap konsisten dengan lapisannya. Lalu untuk di yang inferior umbilicalis atau bagian terdalam dari jaringan subkutan itu diperkuat oleh banyak serat elastis dan kolagen. Sehingga memiliki dua lapisan lagi yaitu ada fascia Camper dan fascia Scarpa. Nah, di fascia Camper sendiri itu merupakan lapis eh, di fascia Camper, maaf, di fascia Scarpa itu adalah lapisan membranosa tipis dengan berisi sedikit atau tanpa lemak. Lalu yang ketiga ada fascia profunda. Fascia profunda adalah lapisan tipis jaringan ikat yang menutupi muskulus dan terletak tepat di bagian dalam fascia Scarpa. Nah, di eh, ini ya, fascia superficialis. Ini yang Camper, ini yang Scarpa tuh di dalam lagi. Lalu ada di dinding abdomen anterior sendiri itu disusun dari beberapa muskulus. Nah, itu ada yaitu ada flat muscle yang terdiri dari musculus obliquus externus abdominis, lalu ada musculus obliquus internus abdominis, lalu ada musculus transversus. Nah, musculus obliquus externus sendiri itu arah serabutnya adalah inferomedial seperti huruf V. Lalu yang obliquus internus abdominis itu arah seratnya adalah superomedial seperti bentuk A. Nah, lalu ada yang vertical muscle itu ada terdiri dari musculus rectus abdominis dan musculus piramidalis. Nah, piramidalis sendiri itu bentuknya seperti piramid segitiga, makanya disebut piramidalis. Nah, di ini tuh ada linea alba. Linea alba adalah garis berserat. Itu adalah garis tengah yang berserat tunggal di dinding perut anterior yang dibentuk oleh perpaduan aponeurosis musculus obliquus internus abdominis dan musculus obliquus externus dan juga musculus transversus abdominis. Nah, lalu ada ligamentum inguinale adalah batas bawah aponeurosis musculus obliquus externus dan abdominis membentuk ligamentum inguinale dextra dan sinistra, di mana aponeurosis ini berjalan dari spina iliaca anterior superior atau sias sampai tuberculum pubicum dan melipat membentuk canalis inguinalis. Nah, lalu ada fascia transversalis. Di fascia transversalis adalah merupakan lapis berkelanjutan fascia profunda yang memagari kavitas abdominalis dan berlanjut ke dalam kavitas pelvis. Nah, lalu yang belum ini ada fascia extraperitonealis. Fascia ini memisahkan fascia transversalis dengan peritoneum. Nah, fascia ini berisi jaringan lemak. Ini juga ada nanti di yang bagian superior.
Nah, lalu ada peritoneum parietale dibedakan menjadi dua, yaitu peritoneum parietale, yaitu lapisan yang melapisi bagian dalam dinding abdomen dan menjadi bagian dari dinding abdomen. Lalu ada peritoneum viscerale, itu lapisan peritoneum yang melapisi langsung permukaan organ viscera abdominis, baik sebagai permukaan organ atau disebut organ retroperitoneal maupun seluruh permukaan organ yang akan disebut sebagai organ intraperitoneal. Nah, kedua lapisan peritoneum ini akan membentuk satu rongga yang disebut cavum peritonei atau peritoneal cavity. Nah, di dinding abdomen posterior itu ada kulit, ya pasti ada kulit. Lalu ada fascia superficialis dorsi dan lapisan otot di dinding abdomen posterior ini itu lebih tebal ya. Yang terbagi menjadi beberapa lapisan. Yang pertama, di lapisan pertama itu ada musculus latissimus dorsi, lalu di lapisan kedua ada musculus obliquus externus abdominis, lalu ada musculus erector spinae, lalu ada musculus longissimus dorsi, lalu ada musculus serratus posterior inferior, lalu di lapisan ketiga ada musculus multifidus, ada musculus interspinalis, ada musculus obliquus internus abdominis, dan di lapisan keempat ada musculus quadratus lumborum, lalu ada musculus iliopsoas, lalu ada musculus transversus abdominis, lalu ada fascia extraperitonealis yang sama seperti yang ada di anterior. Nah, itu berisi jaringan lemak. Dan yang terakhir ada peritoneum parietale seperti yang ada di anterior. Nah, lalu ada struktur penggantung yang menjaga organ pencernaan pada posisinya adalah omentum maius yang terdiri dari ligamentum gastrocolica, ligamentum gastriprenica, lalu ligamentum gastrolienale dan ligamentum splenorenale. Nah, lalu yang untuk laporan kedua yaitu ada anatomi tractus digestivus superior. Nah, tractus digestivus superior itu dimulai dari mulut sampai ke lambung. Oke. Nah, yang pertama itu nah nih, di cavitas oris atau mulut itu dibagi menjadi dua bagian. Nah, dibaginya itu oleh arcus dentalis superior et inferior serta processus alveolaris maxillae et mandibulae. Nah, yang pertama itu ada vestibulum oris dan cavitas oris propria. Saat membuka mulut, it, membuka keluar cavitas oris itu melalui rima oris. Nah, dan saat membuka ke orofaring itu melalui istimus oropharyngealis. Nah, batas-batas cavitas oris sendiri itu dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama di bagian atap adalah palatum durum atau langit-langit mulut. Itu lalu dan palatum mole. Di dasar adalah diafragma oris dan lidah atau lingua. Lalu di bagian lateral adalah carpus adiposum bucce, lalu ada processus alveolaris mandibulae et maxillae, lalu di bagian anterior ada rima oris, dan di bagian posterior ada istimus facium. Nah, di palatum sendiri, palatum durum, itu 2/3 anteriornya, itu ada processus palatinus osis maxillaris, lalu di bagian posteriornya ada lamina horizontalis osis palatina. Nah, di palatumol itu ada beberapa muskulus. Yang pertama ada muskulus tensor veli palatini, lalu ada muskulus levator veli palatini, ada muskulus phalangeus, lalu ada muskulus uvulae, lalu ada muskulus palatoglossus. Nah, di ini apa inervasinya? Yang pertama ada nervus palatinus mayor cabang dari nervus maxillaris. Keluar melalui foramen palatina mayor dan berjalan ke anterior untuk menginervasi palatum durum dan gingivae sejauh premolars per labia. Lalu ada nervus palatimus minor keluar dari
melalui foramen palatina minor dan berjalan ke arah posteromedial untuk menginervasi palatum mol. Lalu ada nervus nasopalatinus, cabang dari nervus maxillaris. Keluar dari fossa incisivus untuk menginervasi gingivae dan mukosa yang dekat dengan dentes incisive dan canini. Nah, untuk vaskularisasinya sendiri itu ada arteri palatina mayor cabang arteri maxillaris masuk melalui foramen palatina mayor dan berjalan anteromedial. Lalu ada arteri palatina minor cabang dari arteri palatina descendens masuk melalui foramen palatina minor dan beranastomosis dengan arteri palatina ascendens. Lalu ada arteri palatina ascendens cabang dari arteri facialis di sepanjang faring. Lalu ada ramus palatinus itu dari arteri Pharyngealis ascendens cabang dari arteri carotis externa. Nah, dan venanya sendiri itu ke plexus venosus pterygoideus di fossa temporalis. Nah, lalu ada lingua. Nah, lingua sendiri terbagi menjadi beberapa parts. Yang pertama ada papillae filiformes atau papilla conicae, yaitu merupakan papilla yang paling kecil dan paling banyak jumlahnya. Berupa tonjolan, berupa kerucut dan menutupi 2/3 atas anterior lingua. Ini 2/3 anterior. Papila ini mengandung ujung saraf eferen yang peka terhadap nyeri. Papila ini juga dilengkapi dengan kornifikasi. Lalu ada papila fungiformis. Nah, papila ini memiliki ujung seperti kepala membulat berwarna merah dan biasanya mengandung colliculus gustatorius. Papila ini tersebar pada apex dan margo linguae dan berukuran lebih besar daripada papila filiformis. Lalu ada papila falata atau dahulu dikenal sebagai papila circumvallata, merupakan papila terbesar berjumlah 8 sampai 12 dan tersusun dalam deretan V di depan sulcus terminalis. Nah, di sini ini dia. Papila ini mengandung colliculus gustatorius dan kelenjar pengecap. Nah, lalu ada papillae foliata, merupakan pelipatan linear pada mukosa pada margo lingua dan dekat dengan sulcus terminalis lingua. Oh, sorry. Ya, lalu ada plica glossopiglotica mediana, yaitu refleksi mukosa ke arah epiglotis. Nah, kalau mukosa yang mengarah ke epiglotis itu disebut plica uh, glossoepiglotica. Lalu yang mengarah ke lateral itu glossoepiglotica lateralis. Lalu ada Vallecula epiglottae, yaitu cekungan di antara kedua plika di atas. Nah, lokasi ini sering menjadi tempat benda tumpul yang tertelan. Lalu ada fossa piriformis, yaitu cekungan di lateral plika glossoepiglotica lateralis. Nah, lokasi ini sering menjadi tempat, nah ini kebalikan dari yang Vallecula epiglotica, yang dimana kalau dia menjadi tempat benda tumpul tertelan. Nah, kalau yang fossa piriformis ini yang menjadi benda tajam yang tertelan. Lalu ada sulcus terminalis, yaitu batas antara corpus dan radix. Dan di tengah sulcus terminalis ada foramen secum. Foramen secum. Nah, ini foramen secum. Nah, di facies anterior lingua ada muara eh, glandula sublingualis, yaitu plica sublingualis, dan muara glandula submandibularis, yaitu caruncula sublingualis, dan ada muara glandula paratis, yaitu papilla paratis. Nah, musculus lingua sendiri yaitu ada dua, yaitu otot eksentrik. Nah, otot eksentrik dan intrinsik, ekstrinsik dan intrinsik dari lingua sendiri itu semuanya diinervasi oleh nervus hypoglossus, kecuali pada musculus palatoglossus itu diinervasi oleh ramus pharyngealis nervus vagus. Nah, di yang ekstrinsik itu ada musculus
genioglossus, ada musculus hypoglossus, musculus styloglossus, ada musculus palatoglossus. Lalu di yang intrinsik itu ada musculus longitudinalis superior, ada musculus longitudinalis inferior, ada musculus transversus linguale, ada musculus verticalis linguale. Nah, itu di dalam kavitas oris sendiri itu ada beberapa glandula ya, teman. Nah, glandula itu yang pertama ada glandula parotis adalah kelenjar liur terbesar dan dibatasi oleh beberapa struktur. Di bagian anterior ada ramus mandibulae, di bagian posterior ada musculus sternocleidomastoideus. Nah, di bagian superior ada meatus acousticus externus, lalu di bagian inferior ada arcus zygomaticus. Nah, lalu ada glandula submandibularis, itu terletak di trigonum submandibulae. Lare. Nah, saluran ekskresinya itu lewat ductus Wharton. Nah, kalau yang glandula parotis tadi itu ada ductus, saluran ekskresinya ada ductus Tenson. Nah, lalu ada glandula sublingualis. Nah, glandula sublingualis itu terletak di atas musculus mylohyoideus dan lateral dari musculus genioglossus. Muaranya itu akan ke plica sublingualis yang sudah dijelaskan tadi. Nah, lalu ada gigi atau dentes. Nah, gigi susu atau dentes decidui itu muncul pada rongga mulut antara umur setengah sampai 2,5 tahun. Nah, jumlah dentes decidui itu ada 20 buah. Lalu ada gigi tetap atau dentes permanentes. Itu mulai timbul kira-kira usia 6 tahun dan berakhir pada usia 16 sampai 30. Nah, jumlah gigi tetap atau dentes permanentes ada 32 buah. Nah, lalu ada faring. Faring itu dibagi menjadi tiga ya sebenarnya teman-teman. Itu ada nasofaring, orofaring, dan larofaring. Nah, orofaring itu membentang dari VC2 sampai VC3. VC2 dan VC3. Orofaring berhubungan dengan kavitas oris melalui isthmus falcium. Di daerah isthmus falcium terlihat adanya suatu lingkaran jaringan limfoid yang disebut annulus Waldeyer. Nah, lalu ada esofagus. Esofagus itu terdiri dari 3 pars, yaitu ada pars cervicalis setinggi VC6 sampai vertebre cervical 6 sampai thoracalis 1. Lalu pars thoracalis itu setinggi VT1 hingga VT10. Ya, panjang sekali teman-teman ya. Lalu ada pars abdominalis yaitu setinggi VT10 sampai VT11. Nah, letak esofagus sendiri itu ada di posterior trakea. Di esofagus ada beberapa angustia, yaitu angustia superior di VC6 pada musculus cricopharyngeus dan cartilago cricoidea. Lalu ada angustia media di vertebrae thoracalis 4 atau 5 di tempat arcus aorta dan bronchus primarius dexter menyilang. Lalu ada angustia inferior di vertebrae thoracalis 10 saat melalui hiatus esophagus. Nah, lalu ada neurovaskularisasi dari esophagus. Nah, di arteri itu, yang arteri yaitu di sepertiga superior itu ada ramus esophagealis arteri thyroidea inferior. Lalu di sepertiga media itu ada aorta descendens thoracica, terus ada bronchiales dextra et sinistra atau arteriare bronchiales dextra et sinistra. Lalu di bagian sepertiga inferior ada arteri gastrica sinistra. Lalu untuk venanya sendiri itu vasularisasi vena. Itu yang sepertiga superior ada vena thyroidea inferior. Lalu di sepertiga media ada vena asigos. Lalu di sepertiga inferior ada vena gastrica sinistra. Nah, lalu kita masuk di gaster.
Nah, gas tersendiri atau lambung itu terdapat empat bagian. Yang pertama ada fundus gastrikum, ada yang kardiaka, pars kardiaka, lalu corpus gastricum, lalu pars pylorica, lalu ada gastroesophageal sphincter, lalu ada curvatura gastrica mayor yang akan berlanjut menjadi omentum maius. Nah, omentum maius sendiri itu terdiri dari ligamentum gastrocolica dan lalu ada ligamentum gastriprenica, lalu ada ligamentum gastrolineale, ada ligamentum splenorenale. Nah, omentum maius sendiri itu adalah struktur yang menggantung yang menjaga agar organ-organ pencernaan tetap pada tempatnya. Nah, lalu ada kurvatura gastrika minor yang akan berlanjut menjadi omentum minus yang terdiri dari ligamentum hepatoduodenale yang berisi vena porta hepatis, arteri hepatica propria, ductus coledochus, plexus hepaticus. Lalu ada ligamentum gastrohepaticum. Nah, gerakan yang terjadi pada saat makan itu adalah peristaltik atau seperti ada yang pada kasus ini, pada kasus laporan ini yaitu gerakan peristaltik yang dihasilkan oleh plexus omentaricus aorba. Nah, lalu kita akan masuk pada anatomi tractus digestivus inferior. Nah, lalu ada perbedaan antara jejunum dan ileum. Nah, untuk letaknya sendiri, jejunum jejunum itu ada di regio umbilicalis. Sedangkan ileum itu ada di kanan bawah cavum abdomen sama dengan pelvis. Nah, untuk warnanya sendiri, jejunum itu warnanya lebih gelap atau merah gelap. Sedangkan untuk ileum itu warnanya pink muda. Jejunum sendiri diameternya ada 2 sampai 4 cm, sedangkan ileum lebih kecil, yaitu 2 sampai 3 cm. Nah, dinding atau otot polosnya di jejunum itu lebih tebal ya, teman-teman. Lalu di ileum itu lebih tipis. Untuk vaskularisasinya sendiri di jejunum itu lebih banyak daripada di ileum, atau ileum lebih sedikit. Untuk vasa rekta di jejunum itu lebih panjang, sedangkan di ileum lebih pendek. Nah, untuk arkadesnya kalau di jejunum hanya 1 sampai 2 tingkat. Kalau di ileum itu lebih bersusun dan lebih kompleks ini. Nah, untuk lemak mesenterinya sendiri di jejunum itu lebih sedikit, sedangkan di ileum itu lebih banyak. Nah, untuk eh, plika sirkularisnya sendiri, jejunum itu lebih besar, lebih tinggi atau lebih rapat. Sedangkan di ileum itu lebih sedikit dan jarang atau tidak ada di bagian distal. Nah, lalu untuk plak peyernya sendiri di jejunum itu ada beberapa, sedangkan di ileum itu ada lebih banyak. Nah, untuk vaskularisasinya sendiri, arterinya yaitu ada arteriae jejunales et arteriae ileales, cabang dari arteri mesentrika superior. Lalu ada arteri ileokolika untuk vaskularisasi bagian bawah ileum. Nah, untuk venanya sendiri itu ada vena mesentrika superior. Untuk inervasinya sendiri itu yang simpatis ada nervus splanicus minor, bagian dari nervus splanicus abdominopelviski. Lalu untuk yang parasimpatis atau stimulator, nah untuk simpatis tadi inhibitor ya teman-teman. Nah untuk parasimpatis stimulator itu ada nervus vagus. Nah lalu kita akan masuk ke bagian kolon. Nah, berjalan dari kolon sendiri itu adalah dari regio inguinalis dextra sebagai sekum.
Bagi sekum berjalan ke ascendens melewati regio lumbalis dextra. Lalu hipokondriaka dextra di bawah hepar sebagai flexura hepatis atau sebagai flexura cholidextra setinggi vertebrae lumbalis 2 berjalan ke kiri transversal menyilangi abdomen di regio epigastrika dan lumbalis menuju regio hipokondriaka sinistra dan membelok sebagai flexura linealis atau flexura coli sinistra setinggi vertebrae lumbal 1 berjalan ke descendens melewati regio lumbalis sinistra sampai ke fossa iliaca sinistra, membentuk flexura sigmoidea, masuk ke pelvis, turun dan berjalan sepanjang dinding posterior anus. Nah, lalu bagian-bagian intestinum crassum itu ada sekum dan appendix vermiformis atau ini itu termasuk ke organ intraperitoneal, lalu ada kolon. Nah, di kolon sendiri itu ada dibagi menjadi 4. Yang pertama ada kolon ascendens, itu termasuk ke organ maaf, ada kesalahan teknis. Sebentar. Ini ada retroperit kolon ascendens itu termasuk dalam organ retroperitoneal. Lalu ada kolon transversum itu masuk dalam organ intraperitoneal. Lalu ada kolon descendens itu masuk dalam organ retroperitoneal. Lalu ada kolon sigmoideum termasuk dalam organ intraperitoneal. Lalu ada rectum termasuk dalam organ retroperitoneal. Nah, kolon sendiri yang pertama ada kolon ascendens. Kolon ascendens itu dari sekum sampai ke permukaan inferior lobus hepatis dexter, membelok ke kiri membentuk flexura coli dextra, melanjutkan diri sebagai kolon transversum. Dipisahkan dari dinding abdomen anterolateral oleh omentum maius. Nah, untuk vaskularisasi kolon ascendens sendiri itu ada arterinya itu arteri ileokolika et arteri kolika dextra, cabang dari arteri mesentrika superior. Nah, untuk venanya itu ada bermuara ke vena mesentrika superior. Inervasinya simpatis ada nervus planicus minor dan parasimpatis ada nervus vagus. Nah, lalu ada kolon sigmoideum. Kolon sigmoideum. Itu penggantungnya adalah mesokolon sigmoideum melanjutkan diri ke rektum. Ya kan, melanjutkan diri ke rektum. Berjalan menyilang abdomen mulai dari flexura coli dextra sampai flexura coli sinistra. Terletak pada kuadran kiri atas dan bawah. Salah, maaf. Nah, lalu ada, maaf ya, tadi bukan itu, maaf salah. Lalu ada kolon descendens. Nah, ini baru yang terletak pada kuadran kiri atas dan bawah. Berjalan ke bawah dari flexura coli sinistra sampai ke pinggir pelvis. Lalu ada kolon transversum. Vaskularisasinya, vaskularisasi dari kolon descendens yaitu ada arteriae arteriae colica sinistra et arteria sigmoidea, ya, cabang dari arteri mesentrika inferior. Lalu venanya sendiri mengikuti perjalanan arteri bermuara ke vena mesentrika inferior. Inervasinya sama seperti yang ascendens tadi. Oh, beda. Kalau simpatisnya itu nervus splenocolumbalis dan parasimpatisnya ada nervus planiki pelvici atau eh, nervi erengetes. Nah, untuk yang sigmoideum itu tadi vaskularisasinya yaitu arterinya yaitu ada arteri kolika sinistra dan arteriae sigmoidea, cabang dari arteri mesentrika inferior. Lalu untuk venanya sendiri ada vena sigmoidea bermuara ke vena mesentrika inferior.
Nah, untuk inervasinya yaitu di simpatis ada nervus planicolumbalis dan parasimpatisnya ada nervus planiki pelviki atau nervi eringentes. Nah, lalu untuk kolon transversum sendiri itu adalah lanjutan dari kolon ascendens. Nah, dia itu vaskularisasinya arteri sendiri di bagian 2/3 proksimalnya itu ada arteri kolika media cabang dari arteri mesentrika superior. Lalu di sepertiga distalnya itu ada arteri kolika sinistra cabang dari arteri mesentrika inferior. Nah, untuk venanya sendiri mengikuti arteri yang sesuai dan bermuara ke vena mesentrika superior dan vena mesentrika inferior. Nah, untuk inervasinya sendiri di 2/3 proksimal itu ada nervus planicus minor dan di sepertiga distal ada nervus splenocolumbalis. Nah, untuk parasimpatisnya itu ada di 2/3 proksimal itu ada nervus vagus dan di pertiga distal itu ada nervus planiki pelviki atau nervi eringhitis. Nah, lalu pengeluaran feses atau mekanisme pengeluaran feses itu pasti dipengaruhi oleh kerja beberapa otot yang ada atau beberapa muskulus yang ada pada rektum, yaitu ada musculus sphincter ani externus, lalu ada sphincter ani internus, lalu ada musculus em, corrugator adi, dan ada satu lagi musculus pubu, puborectalis. Musculus puborectalis. Nah, muskulus ini tuh ada yang berupa otot polos dan ada yang beberapa berupa otot skelet yang dapat mengatur pengeluaran feses dan muskulus-muskulus ini pasti akan bekerja sama dalam pengeluaran feses. Mungkin sekian laporan praktikum anatomi yang saya paparkan. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.